suamiku kurang transparan dalam keuangan. Terus kayak suamiku ada yang bilang pelit lah, ada yang kurang lah. Kayak gitu-gitu tuh banyak banget curhat ke kita. Benar, dan itu paling banyak loh curhatan soal keuangan. Makanya kenapa angka perceraian di Indonesia salah satu yang tertinggi tuh kan alasannya karena keuangan. Biasanya kebagi 3 tipe tuh rumah tangga. Ada yang tim ditransfer sama suami, ada yang tim pegang ATM-nya suami, jadi nggak ditransfer lagi gitu ya. Sama satu tim yang rekening bersama. He's a 10, tapi ngoroknya sekencang knalpot. Ini bisa jadi gerakan Busposito, ibu-ibu suka deposito. Wus. Mantap. Kita langsung bikin grupnya ya. Kita langsung bikin grupnya abis ini. Demi menyambut Hari Menabung Nasional, hari ini saya Michael David di podcast Bangsaku tidak sendirian, ditemani oleh Nucha dan juga Andina. Tepuk tangan dong teman-teman. Mungkin teman-teman yang udah ada yang follow parenttalk.id. Ya. Nah, kenapa ada masalah keluarga ya? Atau gimana? Banyak isu-isu. Ini adalah the one and only foundernya ya, Ya, Nucha ya. Emang lagi Betul. banyak isu keluarga atau kayak gimana kok Setiap tiba-tiba hari loh isu keluarga pasti ada dong. selalu ada ya rumah gitu ya. tangga, ya kan Rumah selalu tangga, ada. pasti. gunjang ganjing semua rumah tangga gitu ya. Iya. Nah, tapi aku pengen nanya dulu nih, kesibukannya Mbak Nucha sih sekarang ngapain sih? Selain di Parent Talk, aku juga ada podcast. Oh, ada podcast sama juga. suamiku di Sama Curhat, suami ya? Curhat Babu, namanya Curhat Bapak dan Ibu. Oh, nanti Gitu. bisa di-subscribe ya. Tapi subscribe Bangsaku dulu. Benar. Nanti bisa promo ya. Boleh, Gitu. boleh. Oke, Sama ngurusin 2 anak. Nih umur-umur SD, 6 tahun dan 8 tahun. 6 tahun dan 8 tahun. Berarti Yes. podcast, ngurusin anak, Parent Talk terutama. parent ya talk kan? terutama, sosial Udah tuh, media, itu aja. konten. Semua. Itu Parent Talk udah sosial media semuanya. Terus Oke. Curhat Bapak Ibu juga dari podcast, sosial media, semuanya Kak. Oke, semua semua palu gada semua dikerjain gitu ya. Zaman sekarang ya. Kalau Mbak Nina Iya, saya sibuk banyak kayaknya. banyak ya. Banyak banget ya. Berarti sekarang bekerja. Kerja, selain kerja juga sekarang masih punya toddler 3 tahun gitu. Oh, lucu-lucu ya semua anaknya ya. Ya, jadi masih sempet sih nganterin ke sekolah dulu. Oh, masih bisa ya? Masih bisa. Itu kalau kerja Bangsaku masih bisa ya. Mantap lah nganterin. pokoknya. Luar biasa. Oke, Mbak Nucha, aku pengen tahu dong lewat akun Parent Talk itu awalnya ceritanya kenapa bisa ada akun itu gitu? Awalnya banget. Masalah pribadi atau gimana? Masalah pribadi, benar-benar. Tapi Oh, bukan benar? masalah pribadi. Karena dulu aku bikin Parent Talk itu pas anak pertamaku umurnya 2 tahun. Di masa-masa itu tuh kita sebagai orang tua baru bingung kan. Harus belajar dari siapa ya, terus bertanya ke siapa ya. Kok rasanya kalau ilmunya dari orang tua kita mungkin ada yang relevan, tapi mungkin udah gak relevan nih zaman-zaman sekarang gitu Iya, kan. Akhirnya kita menemukan teman-teman online dari sosial media, salah satu Instagram gitu. Nah aku tuh sangat look up sama teman-teman yang dulu disebut sebagai mom influencer gitu kan. Karena mereka bisa kasih review yang jujur, terus juga suka ngasih tahu hacks dan lain-lain gitu ya seputar parenting. Jadi buatku insightful banget nih. Nah kenapa aku nggak bikin juga ya pengalamanku dibuat jadi sebuah konten di Instagram dengan nama Parent Talk ini gitu. Oke, itu kalau tadi aku stalking followersnya udah 1,2 M ya. Luar biasa, boleh tepuk tangan dong teman-teman. Banyak banget. Biasanya kalau followers banyak kayak gini, ini biasanya orang suka, oh ini akurat, berarti banyak yang suka DM, komen segala macam dong. Banyak curhat Curhat. dikirain tuh kita expert, dikirain psikolog gitu loh. Jadi pada suka curhat, padahal kan aku juga sama kayak teman-teman yang ibu rumah tangga, terus juga bekerja gitu loh. Dan aku bukan expert, bukan psikolog, bukan edukator, tapi ya aku suka berbagi pengalaman aja menjadi teman-teman juga buat orang tua yang lain. Oke, Gitu. experience ibaratnya gitu ya. Bener. Nah, boleh tahu dong, berarti ini udah banyak yang komen, banyak yang DM. Boleh tahu nggak di spill sedikit, kasih tahu warga Bangsaku, isu yang paling sering dibahas tuh apa sih? Wah ini kalau dengar curhatan dari netizen nih ya, Iya, iya. banyak banget seputar rumah tangga. Terutama selain kayak ngurusin anaknya capek dan lain-lain, biasanya masalah emosi nih. Sebagai ibu tuh yang curhat biasanya, wah emosi banget, anakku tantrum, anakku gak mau makan, itu tuh banyak. Nah selain itu sebenarnya lebih ke masalah relationship sama pasangannya. Biasanya ada juga bapak-bapak yang cerita tentang istrinya, atau Oke. misalnya istrinya curhat soal suaminya. Misalnya masalah kayak, suamiku kurang transparan dalam keuangan, terus kayak suamiku ada yang bilang pelit lah, ada yang kurang lah, kayak gitu-gitu tuh banyak banget curhat ke kita.
Oke. gitu. Jadi masalah dari ngomongin soal anaknya gitu ya, permasalahan anaknya, milestone-nya belum achieve lah, apa segala macam, tapi sampai ke relasi sama pasangannya juga banyak. Oke, berarti Gitu. tadi ada masalah keuangan juga malah dibahas di situ. Benar, dan itu paling banyak loh curhatan soal keuangan. Makanya kenapa angka perceraian di Indonesia salah satu yang tertinggi itu kan alasannya karena keuangan. Oke. Keuangan yang gak imbang lah, atau misalnya kayak tidak transparannya keuangan keluarga. Terus misalnya juga soal misalnya gak jujur gitu ya, dapat berapa dan lain-lain. Itu tuh jadi masalah. Atau justru pasangan biasanya perempuan atau istrinya yang pendapatannya lebih tinggi daripada si suaminya. Itu jadi masalah ya? Jadi masalah. Suka menjadi masalah, tapi mungkin nggak semua pasangan ya, tapi ada pasti jadi masalah. Oke, kalau Mbak Nina, kamu setransparan apa sama suami masalah keuangan? Masalah keuangan kalau di keluarga sih ya kan mungkin ada yang beda-beda ya, ada yang ditransfer duitnya setiap bulan, mungkin seperti itu ya. Oh, ditransfer ke istri maksudnya? Istri ada yang Oh. biasanya kan kalau perempuan kalau udah nikah uangku, uangmu, uangku gitu kan. sama, Oke. sama kayak gitu ya. Cuman kalau di aku transparan sih, tapi suamiku transfer ke aku gitu biasanya. Jadi setiap bulan kita punya tabungan sih tetap ada sendiri gitu. Tapi tetap suamiku kasih ke aku gitu. Baru nanti kasih ke suami uang jajan. Ya, gitu. ada juga Nggak tuh tahu suka juga kayak ya, gitu kadang-kadang juga kayak gitu Kayak ada sih gitu. gitu. Tapi ya aku nggak tahu sebenarnya dia harusnya sih ada ya. Dia Harusnya masih ada. punya ada harusnya. Harusnya ada. Nah, kalau Harusnya manusia Iya. Ini kalau sekilas dari apa yang terjadi di rumah tangga para netizen gitu Netizen? ya, yang curhat-curhat ke kita, biasanya kebagi 3 tipe tuh rumah tangga. Ada yang tim ditransfer sama suami, ada yang tim pegang ATM-nya suami, jadi nggak ditransfer lagi gitu ya. Sama satu tim yang rekening bersama. Gitu. Biasanya kebagi menjadi 3 itu karena kita pernah survei lucu-lucuan aja, Oke. seru-seruan di akun Parent Talk. Terus kebagi menjadi 3 ini. Terus seru juga ya ada yang kayak gini gitu. Tapi kalau aku sendiri sebenarnya aku tim yang apa ya? Tim kita punya rekening bersama. Jadi sejak Oh, kita joint nikah, account itu. kita punya joint account ya memang buat operasional sehari-hari lah gitu ya. Oke. Dari listrik, air, sekolah Bensin, anak, sekolah semua anak. terus kayak misalnya gaji mbak dan lain-lain itu dalam satu rekening yang sama. Tapi masing-masing dari kita karena kebetulan aku bekerja, suamiku bekerja, kita punya akal masing-masing yang bisa jajan sendiri ya kan, Oke. yang bisa tanpa diaudit gitu. Tapi kita sama-sama tahu nih, aku dapat misalnya nih, aku dapat misalnya ada gaji lah atau ada dividen dan lain-lain ke rekeningku ya gitu. Terus ntar suamiku juga bisa share hal yang sama gitu. Terus kalau lagi pengen beli sesuatu yang kira-kira cukup pricey gitu, kita bisa sounding dulu. oh gitu ya. Gimana Gitu, boleh nggak gitu. nih gitu. Pakai duit yang mana nih Bener, gitu ya. biasanya kayak suamiku tuh, aku pengen beli kamera ini deh, boleh nggak ya gitu. Terus berapa harganya? Segitu. Aku juga pengen beli tas sih sebenarnya gitu. Jadi kita kayak sama-sama curhat Diskusi dengan ya. pengen sesuatu, tapi yang harganya lumayan. Tapi bicarain dulu gitu, nggak tiba-tiba, wah datang paket kamera nih, wah aku tahu banget tuh mahal gitu. Nggak sampai kayak gitu. Justru dibahas dulu, baru bikin keputusan beli atau enggaknya. Oke, nah berarti kan sebenarnya kalian udah mendapatkan apa yang namanya menabung. Oke, disisihkan lah ibaratnya gitu Iya. ya. Iya. Nah, itu diajarin nggak ke anak? Dari Kalau mana ke anak. dulu deh. Nah, anakku tuh berarti di level tengah-tengah lah ya. Dibilang udah cukup muda gitu, besar enggak juga. Mesti umur 6 dan 8 tahun. Jadi konsep menabung buat mereka dari umur sekitar 3 tahunan karena ada uang lebaran ya kan biasanya dikumpulin dari saudaranya, dari nenek-nenek gitu. Kita sama-sama buka rekening buat anak. Gitu. Oh, jadi Jadi ada kedua rekening anakku udah punya nih rekening masing-masing gitu kan. Tapi tetap atas supervise aku. Jadi setiap bulannya bahkan selain dari uang lebaran yang setiap tahun pasti masuk gitu ya. Setiap bulannya aku dan suami cukup disiplin untuk nabungin juga buat anak-anak. Jadi kita kayak auto debit gitu Yeah. untuk ke rekeningnya mereka gitu. Itu sih yang bikin buat aku juga jadi seru. Sedikit-sedikit kita kirim buat transfer ke anak-anak. Walaupun sekarang aku juga nggak pernah ngeprint sih kayak tabungannya berapa ya, nggak pernah ngecek ke ATM gitu karena aku pikir nanti aja deh, nanti pas lagi udah waktunya dilihat oh udah berapa gitu kan, rasanya kayak seneng banget. Kalau Mbak Nina, Gitu. Ya, anakku masih toddler sih ya. Oh, masih belum tahu. Belum tahu, tapi aku sudah mulai belajar ngajarin dia nabung dengan cara misalkan, Ibu aku mau beli mainan ini, entar dulu ya, ini masih ada yang baru, masih ada yang bagus gitu, jangan beli dulu gitu. Nah tapi sekarang kemarin dia baru pertama kali tuh terima uang lebaran, bener THR ya, waktu itu ya, THR. Nah, itu kan dikasih tuh duitnya. Nah sekarang dia udah mulai tahu ini uang aku simpen di sini gitu. Jadi aku juga ngajarin kalau
ini uang kamu ya gitu. Tapi belum, rekening sih belum punya ya. Tapi aku cara ngajarinnya kalau punya barang yang masih bagus jangan dibeli yang baru lagi gitu. Selesaikan dulu sampai barang udah rusak banget baru beli gitu. Jadi belajar untuk menghemat sih ya sebenarnya ya. Berarti Tapi mindsetnya iya, ibaratnya dirubah iya, gitu ya. mindsetnya Kalau dirubah. jangan apa-apa beli baru Iya, kayak gitu. Benar, Oke. benar, Gitu benar, sih, hampir sama. Apalagi anak-anak kan biasanya identik dikit-dikit pengen beli mainan Iya. gitu. Nah kita buat orang tua awalnya sih kayak gampang aja gitu ya ngeluarinnya. Tapi lama-lama kan kalau dia minta yang lumayan mahal di toko mainan gitu ya, ini aja yang kemarin aja belum dimainin gitu. Ya Iya. udah bikin konsep menunggunya buat mereka tuh, ya udah nabung aja. Jadi biar mereka ada waktu untuk nggak sedikit-sedikit konsumtif gitu, beli mainan gitu Betul. sih. Berarti THR ditabung, berarti mereka tahu dong berarti Tahu. duitnya. Ngitungnya Oh, ber- bareng kok kita. Oh berarti udah nggak terpengaruh investasi bodong orang tua ya? enggak, Kan enggak. biasanya dulu THR, mama simpen dulu ya duitnya gitu. Tiba-tiba lupa aja gitu kan? Enggak Oh sih. udah enggak ya? Transparan ya gitu. Transparan. Berarti Bahkan- tabungannya yang tadi Mbak Nuca kan ada disisihkan ya Iya. ke rekening anak Anak- itu. Itu dia tahu. Dia tahu. Nah berarti Gitu. bisa dibilang peran orang tua ini penting banget gitu ya. Iya. Nah ngomongin peran orang tua, aku tertarik banget sama kontennya Kanuca. Yang Yang mana di tuh? Reels. Ada, coba kita lihat dulu ya teman-teman. Split bill itu akal-akalan atau keadilan. Cewek minta dibayarin dikira matre. Cowok nerima split bill dianggap nggak modal. Jadi yang benar gimana dong? Menurut aku split bill itu bisa terjadi karena budgetnya terbatas atau irit. Merasa lebih mandiri. Atau belum siap berkomitmen. Atau mungkin merasa lebih adil take and give-nya. Nah, beban dan biaya hidup yang ditanggung makin kesini makin tinggi. Dan peran perempuan udah jauh lebih mandiri. Malah ya, nggak jarang penghasilan perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Jadi, split bill udah bukan hal yang baru. Bisa jadi kejadian gini nih, dalam satu trip kencan, yang cewek bayarin makan, yang cowok bayarin nonton. Nggak apa-apa kan? Tapi di tengah aneka jenis split bill ini masih ada kok yang maunya dibayarin full. Karena bayarin sama dengan power. Nggak apa-apa juga kan? Kayak aku juga masih mau dibayarin. Apapun yang kamu terapkan, split bill harusnya bukan jadi satu-satunya penentu baik buruknya calon pasangan. Buatku split bill ini nggak cuma ajang latihan finansial aja, tapi juga melatih komunikasi sama pasangan. Ketawa sendiri. Split bill, latihan finansial. Aku ke Mbak Nina dulu. Boleh. Dirimu split bill nggak kalau misalnya makan sama suami? Sama suami enggak. Jadi dari Zaman dulu sih nggak split bill. Kalau dulu ya sama mantan pacar yang udah jadi suami ini gitu Oh, kan. kaget kira-kira mau dibahas. Kirain mau dibahas. Nggak pernah split bill sih kalau kita. Jadi kalau misalkan aku punya duit, ya aku yang bayar. Kalau nextnya kita pergi lagi, kamu punya duit, kamu yang bayar gitu. Tapi kita fair enough kalau kita bilang bahwa ya aku lagi nggak punya duit nih, jadi kamu dulu deh yang bayarin deh, jangan aku. Tapi sekarang sih, since udah nikah, ya semua kayaknya perempuan kayaknya CFO juga nggak sih, selain Benar. sebagai CEO di dalam rumah. Nggak jadi CEO, jadi CFO sih sebenarnya. CFO gitu ya. Jadi semua ya kalau jalan-jalan ya keluarnya dari ibu nih, bukan dari ayah gitu. Karena semua keuangannya masuk ke ibu gitu Iya. ya. Jadi yang ngatur juga semuanya di ibu Iya, gitu ya. jadi kayaknya tadi kontennya Mbak Nuca agak bertentangan nih sama aku. Kalau aku mungkin nggak split bill gitu. Oke, kalau Mbak Nuca berarti yang bukan yang split bill gak? Atau gimana? Kalau aku sih timnya kalau bisa bayarin aku dong gitu. Gitu ya. Walaupun aku punya uang sendiri, cuman tetap aja ada tadi tuh aku bahas soal emosi atau relasinya. Sebenarnya Ya. masalah split bill tuh kan bukan cuman bagi dua, misalnya kita makan 100.000, 50, tapi kan lebih ke gue siap nggak ya komitmen sama nih orang, nanti nih orang udah bayarin gue mulu, tapi sebenarnya gue tuh nggak suka-suka banget sama dia gitu kan, juga sebenarnya nggak enak. Atau Ya. justru kadang ada menunjukkan power atau nggak apa-apa gue aja yang bayarin, kan gue udah lebih mandiri misalnya, atau pendapatan gue lebih banyak nih. Itu kan banyak hal gitu ya. Jadi alasan split bill sebenarnya banyak, tapi aku sendiri ya kita sukanya dulu waktu pacaran gantian. Sama tuh kayak tadi diceritanya, kalau misalnya si cowok bayarin nonton, aku bayarin makannya. Biasanya gantian-gantian Oh, aja. gantian gitu. Tapi kalau sekarang ya kita mostly kadang gantian, atau ya bukannya bagi dua sih, karena kita punya joint account sih ya. Jadi Oh, untuk iya. operasional kan semua sama, terus diputuskannya bareng-bareng. Let's say misalnya kita mau ganti mobil, yang hal-hal yang besar ya, ganti mobil. Nah itu kita perlu pikirin kan, ini kira-kira kalau misalnya ganti mobil berarti kekurangannya dari mana ya, kayak gitu-gitu. Jadi pembahasannya udah bukan urusan yang mikro lagi,
split bill tapi udah lebih besar kayaknya ya di kita, apalagi benar tadi kata Mbak Dina juga bahwa kita nih kadang-kadang istri suka menjadi menteri keuangan di rumah gitu. Jadi Semua harus menentukan tanya dulu. jadi kayak rancangan investasinya, nabungnya gimana tuh biasanya ibu-ibu yang udah punya kira-kira plannya kayak apa, nanti suami paling suka kasih advice gitu kan, kesini aja, begini aja. Nah tapi kan semua tuh harus komunikasinya clear dulu. Kalau komunikasi nggak clear, nanti seolah-olah suami aja yang ngurusin semuanya deh, suamiku lebih paham misalnya gitu. Tapi kan kalau dia nggak jujur pendapatannya berapa, kemana uangnya, kan juga jadinya berantem. Tadi tuh yang aku cerita soal alasan perceraian karena keuangan itu kan banyak hal, karena biasanya nggak ada komunikasi yang terbuka, yang jelas gitu. Maunya apa, kemana, kebutuhannya apa gitu. I see. Nah, Manina, kalau Manuca itu kan berarti tadi ada joint account ya, Iya. di mana untuk operasional semuanya dibagi ke situ. Betul. Nah, di 2024 aku dengar di Bangsaku ada satu fitur yang untuk membagi-bagikan pengeluaran berdasarkan kebutuhan masing-masing. Ada banget Kak Mike. Oke. Iya, kalau zaman dulu tuh mungkin ya kalau aku tuh dikasih uang sama mamaku di amplopin gitu kan ya. Ini apalagi mamaku tuh seneng banget nih uang belanja di amplopin, terus uang jalan-jalan di amplopin. Nah sekarang kalau di Bangsaku tuh konsepnya seperti itu. Jadi kita ada saku-saku, jadi kita bisa ngeploting nih. Misalkan ya, oh hari ini aku ngeplotin bikin saku sekolah. Jadi tuh aku buatkan itu saku untuk pengeluaran sekolah anak aku. Aku buat lagi saku liburan gitu. Jadi ini saku untuk aku liburan. Jadi aku nggak mengganggu-ganggu kantong-kantong yang sudah ada gitu. Jadi itu kelebihannya mungkin di Bangsaku kita punya beberapa fitur saku yang kita bisa kelompokkan sehingga pengeluaran kita pun jadi lebih terkontrol seperti itu gitu. Apalagi yang satu lagi nih Kak Mike, kita punya tabung matic. Tabung matic. Tabung matic itu sama sih sama konsep menabung tadi kan, kita kan udah mulai istilahnya udah mulai males nabung gitu kan ya, jajan mulu kerjaannya, apalagi Saya kamu jajan ya, mulu, ya jajan mulu, misalkan kita Ngopi. jajan ngopi gitu kan, ngopi terus nongkrong pasti kan kita keluarin duit ya. Kalau kita misalkan ngaktifin fitur tabung matic itu kita bisa nabung secara otomatis. Let's say misalkan kamu belanja kopi 25.000 terus kamu ngaktifin tabung maticnya kelipatan 5.000. Jadi kamu sisihkan tuh pendekatan 5.000 jadi kamu ada nabungnya gitu. Nabungnya itu tuh bisa masuk ke saku booster dan dibungain lagi gitu. Jadi kan kita nggak berasa ya. Ada bunganya lagi. Ada bunganya lagi nambah. 10% gitu. Lumayan. Jadi ini tuh otomatis gitu. Iya, fiturnya fitur otomatis. Dan kita menabung. bisa kayak ngeset misalnya per bulan atau per minggu gitu ditarik misalnya 5.000, 10.000 Per transaksi per malah. transaksi. Iya, per transaksi. Misalkan Mbak Nucha belanja kopi gitu, terus kamu ngaktifinnya tuh pembulatan tuh mulai dari 5.000, 10.000 sampai 50.000. Iya. Kalau Mbak Nucha misalkan ngaktifin 10.000 terus harga kopinya let's say 25.000 gitu kan ya. Jadi di round up yang mendekati ke 10.000. Jadi sisanya itu akan masuk ke saku booster. Oh gitu. Iya. Gitu. Jadi Jadi kayak- berarti definisi makin banyak jajan makin banyak nabung. Benar, makin banyak jajan makin banyak nabung. Dan menariknya sih kalau menurut aku di saku booster tuh kan nggak bisa ditarik serta merta gitu ya. Ada minimalnya kalau nggak salah tuh 200.000 ya. Jadi kalau belum 200.000 kita nggak bisa tarik duitnya. Kita nggak bisa cairin lagi ke saku utama gitu. Jadi mau nggak mau kan kebiasaan nabungnya kepaksa. Jadi kita nabung ya gitu. Jadi kalau aku pribadi sih kalau udah ngelihat oh udah segini saku booster gue, ngapain gue tarik lagi? Kan gue duitnya jadi banyak gitu. Iya, karena banyak di Instagram orang bilang kok sampai 200.000 susah banget ditarik. Orang kemarin kita bikin kuis ya di Instagram, aku pikir aduh susah nih buat dapetin saku booster 5 juta. Saku boosternya sampai 12 juta, sampai 13 ya? juta. Udah ini orang berarti jajannya banyak. Terus aktifin tabung matic jadi banyak juga saku boosternya gitu. Oh gitu. Seru banget. Iya bisa dicoba nih. Oke, di Red Flag Question kali ini gua akan punya 10 pertanyaan. Oke. Jadi pertanyaan tuh misalnya yang kayak di TikTok gitu. He's a 10 tapi bla 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 bla. Ya. Nah, nanti Nucha sama Dina ambil dulu nomornya baru cepet-cepetan mencet Chat bell. bell. Oke, Oke. siap. Yang kalah gua ada hadiah. Apa tuh? Yang kalah di sini dapat tabungan. hadiah. Dikasih tabungan. Hadiahnya ini. Apa tuh? Ini adalah keripik apa bilangnya ya? Ghost pepper. Oke. Oke. Agak pedas nih ya. Ini disegel ya teman-teman ya. Disegel. Wow. Kita buka dulu. Agak deg-degan ya.
Buset ini pedes banget loh ini. Oke, siap. Oke. Ini saya simpen ya, pegang ya. Oke. Siap. Kita siap pertanyaan pertama? Oke. Clear ya? Siap. Oke. Pertanyaan pertama. He's a 10, tapi nggak bisa kalau nggak ngopi. Lemot ya. Lemot, lupa mencetnya. Oke. Kenapa kok 10? Nggak apa-apa. Emang nggak apa-apa ngopi nggak ngopi gitu. Kalau emang buat dia harus ngopi dulu ya nggak apa-apa juga. Jadi nggak ngaruh apa-apa. Nggak ngaruh apa-apa ya Nggak gitu ngaruh ya. apa-apa. Makan cabai dong nih gue. Iya dong. Cobain dulu. Lagi sariawan kan? Kok tahu sih? Oh, aduh, ini siapa sih nih punya ide kayak gini? Setengah boleh nggak? Diambilnya cuma setengah. Pedes nggak nih? Hitam banget tuh. Iya makanya. Ini keripik apa Ini ya? ada yang siapin minum nggak ya? Ada. Emang ya, Mbak? pedas. Pedas ya? Pedes ya, Mbak. Aduh. Dikit aja ya, nanti dipotek. Oke, pertanyaan selanjutnya. He's a 10, tapi ngoroknya sekencang knalpot. Aduh, ibu-ibu banget ya. Aduh. Rebutan Sampai ketahuan. manusia dulu udah tadi berapa? Dua. Kenapa? Kenapa nggak suka ya? Iya nggak suka, Berisik ya? berisik. Berarti ada yang salah tuh. Berarti kayak apakah dia harus ke dokter, harus operasi atau apa Alhamdulillah gitu malah kan? 8 ya. Soalnya aku light sleeper banget, jadi kalau ada berisik pasti nggak bisa tidur. Oke, ini yang menarik nih. Dia ngambil 8, berarti dia oke. Coba. Cinta mati kayaknya. Oh, cinta mati. Gimana pun ngoroknya tetap cinta ya. Pakai headset aja Pakai udah. headset aja. Pakai headset. Silakan. Ya Allah. Silakan. Aduh. Gimana sih ini? Gawat. Aja banyak amat. Iya. Iya. Pedes loh ya. Dia doyan. Ini lebih ke doyan kayaknya ya. Abis ini kayaknya ambil nasi deh. Iya, ada rendang gak sih sekalian? Kayaknya enak. Pertanyaan selanjutnya. He's a 10, tapi selalu split bill. Gue tuh bener-bener lemot ya. Oke, Manusia kenapa? Nggak suka aku split bill tuh konsepnya tuh kayak aduh maaf pelit banget ya apa gimana ya Iya. gitu loh tuh keren aja nggak usah split banget Benar. kayaknya nggak percaya gimana gitu ya. Udah deh gue makan aja lagi deh. Pasrah. Silakan makan. Gak apa-apa deh demi Mbak Nucha ya. Iya. Gue makan lagi ya. Takut gak dapet tabungan abis ini. Abis ini aktifin tabung metiknya ya. Pertanyaan selanjutnya. He's a 10, tapi boros banget. Nah lo. Mbak, Aku nyari satu gak nemu jadi dua aja deh. Pokoknya paling bawah. Tapi yang penting dua-duanya setuju ya. Iya, Gak suka setuju. orang boros. Ya, Benar. benar. Kayak nggak punya pemikiran long term gitu. Iya, benar. Kanin lagi. Gak apa-apa nih, gue udah 3 kali. Abis ini kalau Mbak Nucha menang lagi kayaknya. Mbak Dina kayak ngalah sama aku deh Iya ya. deh, setengah juga deh. Dihabisin deh, Mbak. Nanti kamu bisa bawa pulang ini hadiahnya. Terima kasih. Satu kotak ini. Pertanyaan selanjutnya, ini terakhir ya. Oke. He's a 10, tapi nggak punya tabungan masa depan. Duluan satu. Finally. Pertanyaan terakhir. Tabungan masa depan. Ya, Semacam kayak deposito, investasi itu penting nggak sih? penting banget. Karena kalau kita nggak punya tabungan deposito, nggak punya tabungan jangka panjang, nanti gimana ke depannya gitu. Kita nggak punya saving buat kehidupan. Apalagi nanti kan kita udah tua, kita nggak mau nyusahin anak-anak kita dong. Gitu. Oh. Iya nggak? Jadi Iya, jadi bener. kayak harus ya kita harus terencana gitu ya, harus punya deposito, apapun itu bentuknya. Intinya harus punya investasi jangka panjang. Gitu. Jangan-jangan pas pacaran nanya nggak? Kamu punya deposito nggak? Kayak gitu-gitu. Nanya nggak waktu pas pacaran? Sebelum mau nikah gitu? Nanya sih, Oh nanya? nanya sih. Terus Nanya ada juga. kan? Ada Ada. deposito gitu. Baru terima cincin. Oke. Kalau Manusia? Iya, lebih mikirin ke tujuan finansialnya apa gitu. Jadi kamu
kita punya misalnya pacaran gitu ya, kita pacaran terus kita nikah gitu. Nah tujuan finansial kita tuh mau apa sih gitu. Itu kayak end game-nya mau ngapain. Misalnya mungkin ada yang pengen tinggal di luar negeri gitu kan. Atau misalnya end game-nya dana pensiunnya nanti gimana ya, aku pengen pensiun di kota kecil. Misalnya mau ke Jogja, ke Solo misalnya gitu. Itu kan kita selalu punya tujuan. Atau misalnya mau menyekolahkan anak sampai di level mana ya. Apakah sekolah ke luar negeri atau ke sekolah internasional misalnya atau sekolah apa. Itu kan selalu ada tujuan finansialnya. Kalau misalnya nggak ada plan walaupun ganteng-ganteng tapi gimana ya kayak kok YOLO banget gitu. Wah sorry nih nggak cocok kita gitu. Langsung cut, langsung cut gitu ya. Sebentar, gimana? Deg-degan nih saya. Manusia belum nyobain ini. Oh bener. Oh iya benar. Tiba-tiba gue pikir, cobain dikit Mbak. Oh tadi dia kalah ya? Curang ya, dia nggak makan, gue udah 3 kali makan. Pedas. Enak kok nggak pedes. Enak ah. Aman. Sariawan. Bener mungkin cara sariawan ya Mbak Nina. Sariawan. Enak kok Kak. Cobain deh. Enak kan? Pedes Mbak. Iya. Masa sih? Pedes loh. Iya kan, apalagi ini nih sariawan di sini nih. Lanjut? Bentar. Lanjut. Kepedesan. Oke, ada nggak ya investasi buat yang masa depan? Investasi yang buat masa depan, iya Ya, ada. investasi tabungan, investasi yang masa depan yang paling cocok untuk imut-imut ibu-ibu muda. Ada banget ya. Apa tuh? Aku mungkin cerita di Bangsaku kali ya. Di sini kita Bangsaku tuh ada konsep Busposito gitu. Busposito mungkin itu konsep investasi yang seru karena kita bisa ngajakin nih orang-orang untuk investasi bareng-bareng. Ini ibarat bus. Bus itu kan kalau kita di terminal kalau misalkan belum penuh tapi udah waktunya jalan ya jalan gitu. Aja. Jalan aja. Nah, kita di sini konsepnya kayak gitu. Jadi semakin banyak yang bareng-bareng ikut di Busposito itu bunganya makin gede nantinya kita ngerasainnya dan itu kita bisa mulai investasi itu mulai dari 100.000. That's why mungkin anak-anak generasi sekarang nih yang masih muda-muda bisa banget belajar mulai Busposito, belajar mulai investasi di Busposito ini gitu. Ya, Mulai dari 100.000 ya? mulai dari 100.000 aja kita udah bisa mulai investasi, bunganya pun bisa sampai 7% ya. 7% maksimum. Ya, Sementara deposito bank pada umumnya kan kayaknya cuma 3-4% deh kayaknya ya. Iya benar-benar di bawah 6% biasanya ya. Di bawah 6%. Dan ini menariknya itu tadi konsep semakin banyak yang ikut di situ. Misalkan bisnis Tracy 20 itu nanti bunganya bisa mencapai 7% tersebut 7%. gitu. Kalau misalkan di luar daripada itu ya tetap dapat bunga tinggi tapi tidak 7% gitu. Ya menurutku itu cukup menarik ya apalagi untuk generasi nggak milenial sih ya, generasi Gen Z yang baru belajar investasi itu menurutku oke banget ya. sih di sini. Untuk gitu. durasinya gimana tuh Mbak? Untuk durasinya kita 1 bulan bisa Bisa cair 1, sih. 3, 5, Iya. 6 gitu? Iya, 1, 3, 6, 1 12? bulan, enggak 1 bulan tuh udah bisa dicairkan gitu. Oke. Jadi dia cepet gitu Mbak. Jadi 1 bulan, ini dia 7% per annum. Jadi per tahun gitu, nanti kan harus dibagi tuh 12. Ya. Oh gitu. Tapi dia cuma 1 bulan. Kalau deposito bank lain kan kadang ditahannya berapa tahun tuh. Iya. Kadang bisa lama kan. Kayak gitu. Ini bisa jadi gerakan Busposito, ibu-ibu suka deposito. Ais. Gitu. Wus. Mantap. Kita langsung bikin grupnya ya. Kita langsung bikin grupnya abis ini. Oke. Manusia, sebelum kita closing, ini ada tips gak sih buat misalnya teman-teman Gen Z atau ibu-ibu muda di sana yang ibaratnya mereka baru mau punya anak nih gitu kan. Anggap aja ini parent talk gitu ya. Ya. Iya. Kira-kira ada tips nggak supaya bisa mengajarkan anak mereka untuk menabung nanti ke depan? Oke, yang pertama kita sebagai ibu, sebagai orang tua harus bisa menjadi role model buat anak-anak. Karena apapun yang kita lakukan pasti ditiru atau mimikingnya untuk anak-anak kita. Itu satu. Yang kedua, ajari anak-anak tentang konsep barang murah, barang mahal, bukan berarti barang mahal anak-anak nggak boleh punya atau barang murah yang harus dimiliki anak-anak. Itu enggak. Jadi konsep murah mahal tuh kadang-kadang juga bikin ngaco di anak-anak. Seolah-olah kalau misalnya kita suka bilang nih, oh ini kemahalan nih, mahal banget. Seolah-olah anak merasa bahwa value aku harus yang murah aja ya, aku nggak deserve ya buat dapet yang mahal. Itu kan sebuah konsep yang sebenarnya
agak rancu dan salah gitu ya, cenderung kurang pas gitu. Jadi yang perlu dimiliki adalah konsep-konsep bagaimana anak ini bisa menilai dirinya bahwa aku layak mendapatkan barang A, barang B atau barang C, atau ketika misalnya emang ada barang yang mahal dan menurut kita mahalan lah itu, tapi dengan konsep yang enggak, kamu tuh kita belum bisa untuk beli mainan ini karena kita butuh waktu sekian lama untuk bisa afford barang ini. Misalnya kita butuh nabung dulu nih gitu dan lain-lain. Jadi banyak konsep-konsep di luar konsep memang murah dan mahal tuh bukan cuma sekedar harga, tapi di luar itu tuh banyak hal lain gitu, hal praktikal yang harus dipelajarin ke anak-anak. Kemudian yang ketiga, eksekusi. Jadi bukan cuma kayak ngajarin doang, karena anak-anak nih bingung kalau konsepnya abstrak tuh, dia pasti nabung tuh apa tuh ngawang-ngawang. Tapi ajak anak-anak kalau misalnya umurnya udah cukup gitu ya, mungkin 4-5 tahun gitu ya, 6 tahun, untuk misalnya menabung langsung ke banknya, atau mungkin yang kecil-kecil kayak anak Mbak juga gitu ya, konsepnya nabung di celengan gitu. Celengan zaman sekarang kan bukan celengan ayam doang ya, macam-macam gitu yang lucu-lucu. Jadi udah beragam bentuknya. Beragam. Jadi dimulai dari misalnya setiap tahun aku yakin suka dapet THR dari nenek kakek, dari keluarga. Nah, hal-hal itu tuh ditabung gitu. Nah, ketika mereka mau beli sesuatu, ajarin mereka untuk bisa ngebagi, ini uang aku buat ini buat ini gitu. Jadi selalu ada pembelajaran tentang uang yang bertahap ke anak-anak. Kalau misalnya kayak konsep tadi kita bahas soal anak-anak udah tahu belum sih nominalnya berapa yang ditabungin gitu ya. Itu tuh menurutku agak tahap berikutnya gitu. Karena mereka sendiri juga belum tentu paham 10.000 20.000 tuh seberapa banyak sih gitu dan kayak apa gitu. Tapi dengan kita kasih tahu konsep membagi untuk membeli mainan dan menunggu dulu tabung, nah itu tuh mereka ada konsep, oh berarti aku harus menahan diriku, karena apapun gitu ya, mau kita membeli sesuatu konsumtif, pasti di baliknya tuh ada tentang kita mengontrol diri kita gitu kan. Kayak kita mungkin sekarang punya uang bisa cukup buat beli misalnya laptop, tapi kan kadang-kadang sebenarnya kita bisa mengontrol, nanti dulu deh, mungkin bisa ditunggu pada saat lagi diskon, misalnya ada 77, 88, ntar aja deh dulu gitu kan. Konsep mengontrol dirinya tuh ada. Nah, hal-hal gitu yang sebenarnya perlu diajarin ke anak-anak, bahwa nggak semuanya harus instan didapatkan pada saat dia mau gitu. Jadi emang konsep menabung tuh untuk menunggu, lebih sabar, lebih mindful dalam memilih yang dia inginkan. Kamu pengen doang apa kamu butuh? Jadi banyak apa ya, pertimbangan-pertimbangan juga gitu buat anak-anak. Kurang lebih seperti itu. Luar biasa ya teman-teman. Mbak Nina gimana? Oke, Kalau kamu? kalau aku mungkin aku lebih kenyontohin sih ya. Kalau ini kan kita speaking untuk anak-anak ya. Kalau lebih kenyontohin, kayak contohnya misalkan gini, tipsnya, aku mau liburan ke sana lagi ya Bu gitu. Sabar dulu ya gitu. Jadi mungkin konsep sabar untuk anak umur 3 tahun ya, apalagi untuk umur anak 3 tahun, sabar dulu ya. Ibu kerja dulu gitu. Ayah kerja dulu, kita nabung dulu, baru kita bisa jalan-jalan lagi ke sana. Jadi mungkin aku mulai belajar ngasih tips buat anak-anak tuh lebih ke mindsetnya dulu gitu. Jadi konsep menabungnya ditunggu dulu sampai kita punya duit, baru kita bisa jalan-jalan ke sana. Paling aku baru bisa ngajarin ke anak-anakku seperti itu kali ya gitu. Tips-tipsnya lebih kayak ngerubah mindsetnya dulu gitu. Kalau misalkan mindset saya sudah tahu seperti itu, ya nanti pelan-pelan kalau umurnya udah lebih tinggi lagi, lebih gede lagi, aku lebih gampang lagi untuk ngajakin nabung lebih cepet lagi gitu loh. Kurang lebih gitulah. Wah, luar biasa emang ibu-ibu muda kita ini ya. Oke, itu dia warga bangsaku. Jadi buat teman-teman warga bangsaku yang Gen Z yang baru menikah atau sudah rencana ingin punya anak gitu ya, nanti kita akan ngumpul punya grup ya, Busposito ya. Busposito ya. Busposito, ibu-ibu suka deposito. Ini buat bantu teman-teman ibu-ibu semua untuk jadi teman seperjuanganmu bareng sama bangsaku, supaya kita bisa nabung bareng, supaya kita bisa mencapai namanya financial freedom kali ke depannya ya. Oke. Terima kasih Manusia buat waktunya hari ini. Terima kasih Mbak Nina. Tepuk tangan dong teman-teman. Buat warga Bangsaku, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan juga share seluruh konten YouTube dari Bangsaku. Nanti kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya.